Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut belajar lagi ya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi limit fungsi aljabar. Pada materi limit sebelumnya kita telah membahas tentang cara atau metode substitusi. Kemudian apabila bentuknya 0/0, kita gunakan cara pemfaktoran dan juga merasionalkan. Nah, nanti kita akan masuk tentang bentuk tak tentu yang lainnya. Kalau bentuk tak tentu yang sebelumnya adalah hanya 0/0. Kali ini kita akan masuk bentuk tak tentu yang lainnya, yaitu yang tak hingga per tak hingga. Oke, jadi kalau bentuknya seperti ini, yaitu bentuknya tak tentu ya, kita harus mencari dengan solusi yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah limit. Limitnya adalah sebuah fungsi dibagi fungsi ya. Untuk X-nya mendekati tak hingga. Kan kalau sebuah bilangan dibagi dengan tak hingga, hasilnya gimana? Hasilnya pasti 0. Misalnya 5 dibagi tak hingga, hasilnya berapa? Pasti 0. Tak hingga kan banyak banget. Ya kan? Jadi, coba kita masukkan ke contoh soal yang A ini. Kan di sini ada limit 3x² min 4x plus 6. Kemudian untuk limit untuk x mendekati tak hingga ya. Jadi semua x-nya kita ganti dengan tak hingga. Jadinya kan 3 dikali dengan tak hingga kuadrat dikurangi 4 dikali tak hingga ditambah 6 per 2 dikali tak hingga kuadrat ditambah tak hingga dikurangi 5. Ya kan? Ini semua x-nya kita ganti dengan tak hingga. Kalau kita hitung 3 dikali tak hingga kuadrat. Tak hingga aja udah banyak banget, apalagi tak hingganya kuadrat, ya makin banyak. Ya kan? Tak hingga kuadrat hanya dikurangi dengan 4 dikali tak hingga. Ya, tetap masih banyak yang tak hingga kuadratnya kan? Jadi tak hingga kuadrat dikurangi tak hingga, hasilnya adalah tetap tak hingga. Per yang bawah juga sama ya. Ada tak hingga kuadrat ditambah tak hingga, ya makin tak hingga lagi. Jadi hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, solusinya gimana? Nah, langkah yang pertama, kita tentukan dulu X dengan pangkat yang tertingginya. Oke, kita lihat ya, yang A. A ini pangkat tertingginya berapa? Kan di sini ada 3x kuadrat min 4x plus 6, ada 2x kuadrat plus x min 5. X pangkat tertingginya berapa? Dua kali. X pangkat 2. Yang B berapa? Langsung kelihatan ya, yaitu x pangkat 3. Yang C berapa? X pangkat 3. Nah, kita lihat pangkatnya saja. Setelah itu, semua fungsinya yang atas dan bawah kita bagi dengan x kuadrat. Oke, kita bagi dengan x kuadrat. Jadinya, langsung ya kita kerjakan yang A. Kita simpan dulu ini yang pangkat tertingginya. Nah. Jadinya semuanya kita bagi dengan x kuadrat. Jadi limit x mendekati tak hingga. Di sini ada 3x kuadrat min 4x plus 6. Kita tulis dulu biar gampang. Jadinya 3x kuadrat min 4x plus 6. Semuanya dibagi dengan x kuadrat. Jadinya semuanya dibagi ya. Nah, dibagi dengan x kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Nah, ini baru fungsi yang atas. Tinggal fungsi yang bawahnya. Nah, ini kan per semua ya. Ini ada pernya. Fungsi yang di bawahnya ada 2x kuadrat. 2x kuadrat min plus ya, plus x min 5. Sama seperti tadi, kita bagi dengan x kuadrat semuanya. Jadinya kita bagi dengan x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat. Nah, tinggal kita hitung. Perhatikan baik-baik cara menghitungnya. Di sini ada x kuadrat sama x kuadrat. Kan sama ya, dapat kita coret.
Sisanya tinggal 3-nya. Kemudian yang bawah juga sama. 2x kuadrat dibagi x kuadrat. Kita coret saja. Sisanya tinggal 2-nya. Sebenarnya kita udah mendapatkan hasilnya. Itu berapa? Yaitu 3/2. Kenapa? Nah, untuk 3/2-nya ini kita simpan dulu. Kita lihat prosesnya dulu ya. Jadi, di sini kan ada min 4x per x kuadrat. Artinya apa? Kalau kita hitung, kan ini ada 4x. Kita tulis dulu ya ke bawah. Jadinya limit x mendekati tak hingga. Ini kan sisanya tinggal 3 ya. Min, di sini ada 4x dibagi x kuadrat. Sisanya berapa? Kan kalau ada 4x dibagi x kuadrat kan artinya x sama x. Ya kan? Sisanya x kuadrat kan artinya x kali x. Nah, di sini ada x yang di atas sama x yang di bawah dicoret. Sisanya tinggal apa? 4/x. Jadinya kan 3 dikurangi 4/x ya. Ditambah yang belakang gimana? Tetap ya. 6/x kuadrat. Yang bawahnya kan sisanya tinggal 2. Ditambah x per x kuadrat. Jadinya berapa? Ya sama seperti ini. Kan kalau ada x per x kuadrat, kan x dikalikan dengan x. X bagi x isinya berapa? Kan tinggal 1 ya. Jadi 1/x. 1/x ditambah, dikurangi ya. Dikurangi 5/x kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan nilai tak hingganya ini. Kan jadinya 3, tetap 3 ya. Dikurangi 4 dibagi tak hingga. Berapa tadi? 0 ya. Ditambah 6 dibagi tak hingga kuadrat. Dibagi tak hingga juga 0, apalagi dibagi tak hingga kuadrat, ya makin 0 lagi. Jadi 6 ditambah 0 ya. Karena 6 dibagi x kuadrat atau dibagi tak hingga kuadrat hasilnya adalah 0. Yang bawah juga sama. 2 ditambah 1/x. X-nya tadi dengan tak hingga. 1 dibagi tak hingga yaitu 0. Dikurangi 5 dibagi tak hingga kuadrat tetap 0. Jadi hasilnya apa? 3 dikurangi 0 ditambah 0 tetap 3. 2 tambah 0 dikurangi 0 yaitu tetap 2. Jadi hasilnya 3/2. Selesai. Gampang ya? Jadi semua bilangan tinggal kita bagi dengan pangkat terbesarnya. Jadi kata kuncinya kita lihat pangkat terbesarnya, yaitu lihat koefisien yang mempunyai pangkat terbesar. Ini adalah 3, ini 2, jadinya 3/2. Easy banget. Lanjut ke nomor yang kedua ya. Kita clear chat dulu atau clear papan tulisnya. Yang nomor 2, ini juga sama ya. Ini ada 3x kuadrat min x plus 7. Yang bawahnya 2x pangkat 3 plus 4x min 6. Tadi kan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 ya. Jadi semua bilangannya kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi yang B, limit sini x-nya mendekati tak hingga. Yang atas apa ini? 3x kuadrat min x plus 7. Kita tulis ulang. Jadinya 3x kuadrat min x plus 7. Semuanya kita bagi dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesar tadi berapa? X pangkat 3 ya. Nih, X pangkat 3. Jadinya di sini ada X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3. Ini baru fungsi yang atas, tinggal fungsi yang bawahnya. Fungsi yang bawahnya yaitu 2x pangkat 3 ya. 2x pangkat 3 ditambah 4x min 6.
Semua juga sama, kita bagi dengan X pangkat 3. Kita bagi dengan X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3. Sama dengan berapa? Nah, sama seperti tadi ya cara pengerjaannya. Yang depan ini kan 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3. Jadinya berapa? Kan artinya 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 kan berasal dari x dikalikan dengan x kuadrat. Ya kan? Kalau x dikalikan x kuadrat artinya x pangkat 3. Karena x di sini mempunyai pangkat, itu pangkat 1. Perkalian bilangan yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 1 tambah 2 itu 3. Nah, di sini kan udah sama ya. Ada x kuadrat sama x kuadrat. Kita coret. Sisanya tinggal apa? 3 per x. Nah, jadi langsung kita tulis ya. Jadi limit x-nya mendekati tak hingga. Nah, tadi kan udah ketahuan ya. 3x kuadrat dibagi x pangkat 3. Hasilnya berapa tadi? Sama-sama dicoret, tinggal 3 per x. 3 per x. Dikurangi x dibagi x pangkat 3. Kan sama seperti ini. Jadi x dibagi dengan x dikalikan dengan x kuadrat. X bagi x habis, sisanya tinggal 1. Jadi 1 per x pangkat 2. 1 per x kuadrat. Yang belakang 7 per x pangkat 3. Tetap ya. 7 per x pangkat 3. Untuk yang bawah 2x pangkat 3 per x pangkat 3. Kan sama-sama pangkat 3 ya. Dapat kita coret. Jadi sisanya tinggal apa? Tinggal 2-nya. Ditambah 4x per x pangkat 3. Jadinya berapa? Jadinya kan di sini ada 4x per x dikalikan dengan x pangkat 2. X sama x yang dapat kita coret, sisanya adalah 4 per x pangkat 2. Jadi sini adalah 4 per x pangkat 2. Ditambah dikurang apa ini? 6 per x pangkat 3 ya. X pangkat 3. Setelah itu tinggal kita substitusikan nilai tak hingganya. Jadi kalau sudah kita substitusikan, limitnya nggak usah tulis ya. 3 dibagi tak hingga itu berapa? Ingat, 3 dibagi tak hingga yaitu 0. Dikurangi 1 dibagi tak hingga kuadrat, tetap 0. Ditambah 7 dibagi tak hingga, ya tetap 0 ya. Kan 7 dibagi tak hingga, jadi adalah 0. Untuk yang bawah, jadi masih 2 ditambah 4 dibagi tak hingga kuadrat, 0. Dikurangi 6 dibagi tak hingga pangkat 3, yaitu 0. Jadi di sini adalah 0 kurangi 0 tambah 0, tetap 0. Per 2 tambah 0, 2. 2 dikurangi 0, berapa? Tetap 2. 0 per 2 berapa? Tetap 0. 0 dibagi 1000 tetap 0. Semua kalau 0 dibagi semua bilangan tetap 0. Nah, gitu. Gampang ya? Ya nggak gampang sih ya. Lumayan ya. Nah, kemudian untuk yang C-nya ya. C-nya pangkat terbesarnya berapa? Kan X pangkat 3 ya. Sama seperti tadi, kita masukkan lagi. Jadinya ada limit X pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6 semua kita bagi dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya berapa di sini? X pangkat 3 ya. Jadi kita bagi dengan X pangkat 3. Di sini juga sama, X pangkat 3, belakang juga X pangkat 3. Nah, yang bawah sama ya. Di sini ada 3x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 2x
dikurangi 1. Semuanya kita bagi juga dengan X kuadrat. X pangkat 3 ya. Semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Nah, untuk X mendekati tak hingga. Jadinya gimana? Langsung kita hitung seperti tadi. Jadi, limitnya X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, yaitu berapa? Kan 1 ya. Ditambah 4X kuadrat dibagi X pangkat 3. Berapa? Yaitu 4 per X. Kemudian yang belakang 6 dibagi X pangkat 3. Tetap ya, 6 per X pangkat 3. Ini yang 4X kuadrat dibagi X pangkat 3, caranya sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang bawahnya, 3X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3. Jadinya berapa? 3 per X. Caranya seperti tadi. 2X dibagi X pangkat 3. Yaitu berapa? Jadinya 2 per X kuadrat. Dikurangi 1 per X pangkat 3. Ini mungkin agak rumit, tapi nanti dikasih cara yang simpelnya. Simpel, cepat, padat, dan gitulah. Setelah itu kita masukkan ya nilai tak hingganya. Jadinya ini 1 tetap 1 ditambah 4 per X. 4 per tak hingga berapa? 0 ya. Ditambah 6 per tak hingga pangkat 3. Jadinya 0. 3 dibagi tak hingga, yaitu 0. Ditambah 2 dibagi tak hingga pangkat 2, yaitu 0. Dikurangi 1 per X pangkat 3. Atau tak hingganya pangkat 3. Tetap 0. Jadi sini adalah 1 tambah 0 tambah 0 tetap 1. Dibagi 0 tambah 0 kurangi 0 tetap 0. 1 dibagi 0 berapa? Tak terdefinisi. Tapi dalam konsep limit, 1 dibagi 0 atau bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tidak terhingga. Oke, ini untuk konsep limit ya. Bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tidak terhingga. Tapi pada umumnya kalau bilangan dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Gitu aja ya. Nah, dari beberapa soal yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa, perhatikan kesimpulannya ya, nanti untuk mengerjakan soal limit ini sangat easy banget. Oke, yang pertama kan 3X kuadrat min 4X plus 6, kemudian per 2X kuadrat plus X min 5. Iya kan? Yang pertama hasilnya berapa? 3 per 2. Dari hasil ini, tadi kan kita bagi dengan pangkat terbesar ya. Pangkat terbesarnya berapa? X kuadrat sama X kuadrat. Nah, kalau pangkatnya sama-sama X kuadrat ini ya. Kan pangkatnya sama-sama X kuadrat. Tinggal kita coret, sisanya apa? Koefisiennya. 3 per 2. Dapat nih 3 per 2. Dan kalau yang B, pangkat terbesarnya berapa? Kan X pangkat 3 ya. Nah, yang atas berapa? X kuadrat. Kalau yang pangkatnya lebih besar yang di bawah, oke, pangkat yang paling besar adalah di bawah, hasilnya adalah 0. Dan kalau yang C, pangkat terbesarnya ada di atas, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, ingat ya kesimpulannya. Kalau pangkatnya sama, atas sama bawah, hasilnya adalah koefisiennya dari pangkat terbesar itu. Kalau pangkatnya yang besar yang di bawah, hasilnya adalah 0, dan pangkat yang terbesar adalah di atas, hasilnya tidak terhingga. Oke? Jadi, kalau pangkatnya, nih ya, udah dibuat kesimpulannya. M adalah pangkat di atas. N itu pangkat yang di bawah. Kalau pangkatnya lebih besar yang di atas, hasilnya adalah tak terhingga. Kalau pangkatnya sama, atas dan bawah, terbesarnya sama ya, hasilnya adalah A per P, atau koefisien dari pangkat terbesar tersebut. Dan kalau M-nya atau pangkat yang di atas kurang dari pangkat yang di bawah, hasilnya adalah 0. Langsung saja kita coba untuk soal yang di bawah ini. Nah, sebelumnya kita ngopi dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tangan kanan ya, mungkin kalau dibuat video karena kamera depan bisa mirror, jadi terlihat seperti tangan kiri. Oke, langsung ya kita kerjakan soal-soalnya. Ingat yang di sini tadi kesimpulannya. Kita cukup lihat yang di kata kuncinya tadi untuk mengerjakan sangat cepat. Nomor 1, pangkatnya paling besar berapa? Yang atas x kuadrat, yang bawah x kuadrat. Iya kan? Kalau pangkatnya sama, tadi apa kesimpulannya? Hasilnya adalah A per P, atau koefisien dari pangkat besar tersebut. X kuadrat punya koefisien nggak? Punya berapa? 1 di sini ya. Kalau 1 itu tidak tertulis. Yang bawah berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Mantap. Yang nomor 2, pangkat besarnya berapa? Ini ada x pangkat 3, pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 2. Berarti terbesarnya adalah x pangkat 3. Kalau pangkatnya sama, x pangkat 3 sama x pangkat 3, kita ambil koefisiennya aja. Berapa? 5 per 7. Gampang kan? Yang nomor 3, pangkat besarnya berapa? Yang atas x kuadrat, yang bawah x pangkat 3. Berarti yang paling besar adalah x pangkat 3. Kalau yang paling besar itu di bawah, hasilnya apa tadi? Nih, paling besar di bawah. Itu hasilnya adalah 0. Isi bet. Yang nomor 4, ini ada bentuk akarnya ya, kita skip dulu. Yang nomor 5, pangkat besarnya ini ada x pangkat 4, yang bawah adalah x pangkat 3. Kalau yang paling besar ada di atas, berarti apa tadi? Hasilnya adalah, betul sekali, tidak terhingga. Nah, nih, lihat dari yang di atas. Ini kan yang paling besar di bawah hasilnya adalah 0, yang paling besar di atas hasilnya tidak terhingga. Nah, ini nomor 4 ini gimana? Ada akarnya. Pangkat paling besar berapa kira-kira? Apakah x ataukah x pangkat 2? Mungkin dikiranya adalah x pangkat 2 ya. Tetapi pangkat terbesarnya adalah x pangkat 1. Kenapa? Karena di sini x kuadratnya dalam akar. Kalau kuadrat dalam akar kan sama-sama atau sama aja tinggal, kalau kuadrat diakarkan ya hilang ya pangkatnya, atau pangkatnya tinggal 1. Jadi seperti ini. Nomor 4 ya, diperhatikan baik-baik. Nomor 4. Jadi yang nomor 4 seperti ini. Di sini ada 2x plus 3. Di bawah ada 4x kuadrat min 9. Ada dua cara. Cara yang pertama, tadi kan pangkat besarnya berapa? Cuman x ya, bukan x pangkat 2 tapi x. Karena x kuadrat ini dalam akar. Jadinya yang nomor 4, limit x-nya mendekati tak hingga. Kan 2x plus 3 ya. Semuanya kita bagi dengan x karena pangkat besarnya adalah x. Nah, yang atas kan 2x per x ditambah 3 per x. Yang bawah itu kan akar 4x kuadrat min 9 per, nah sebenarnya kan dibagi di per x begini ya, tapi kan kalau x dimasukkan ke dalam akar jadinya kan x kuadrat, sama aja seperti ini, x sama dengan akar x kuadrat kan gitu kan. Nah jadinya kalau x nya dimasukkan ke dalam akar jadinya adalah x kuadrat. Jadi sini 4x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat dikurangi dengan 9 per x kuadrat ya. Jadinya langsung saja limit x tak hingga menuju tak hingga ya. 2x dibagi x kan tinggal dicoret, sisanya adalah 2. Ditambah 3 per x per, untuk yang bawah akar dia ada x kuadrat sama x kuadrat, coret, sisanya tinggal 4-nya dikurangi 9 per x kuadrat, tinggal kita masukkan. Jadinya kan di sini sisanya 2 ditambah
3 per X. X-nya berapa? Kan tak hingga. 3 dibagi tak hingga adalah 0. Jadi 2 ditambah 0 per akar 4 dikurangi 9 per X kuadrat. 9 per tak hingga berapa? Kan 0. Jadinya 2 plus 0 per akar 4. Jadinya berapa? 2 tambah 0 kan 2. Akar 4 berapa? Kan 2. 2 per 2 sama dengan 1. Mantap. Atau kalau pakai cara yang kedua, cara yang kedua juga sebenarnya sama ya pengertiannya. Atau kalau pakai cara yang kedua, yang atas sama yang bawah, kan atas itu pangkat terbesarnya berapa? Pembilangnya. Pembilangnya kan pangkat terbesarnya adalah X. Yang bawah pangkat terbesarnya berapa? Kan X kuadrat. Jadi masing-masing yang atas dibagi dengan X, yang bawah dibagi dengan X kuadrat. Sebenarnya sama saja. Tapi kan kalau X itu dimasukkan dalam akar kan jadi X kuadrat sama. Oke? Jadi kesimpulannya, yang atas ya dibagi dengan pangkat terbesar di atas. Yang dalam akar ya dibagi dengan pangkat terbesar dalam akarnya itu. Bisa ya? Cukup sekian. Sampai di sini materi kita. Jangan lupa ngopi dulu biar ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.